Ya, wajah saya selamat malam semuanya. Wajah saya gelap gulita ya, tidak apa-apalah. Nggak terlalu penting masalah wajah itu ya. Karena yang lebih penting itu aktivitas kita berpikir, menganalisa ya, menganalisis apa yang berkaitan dengan Pilkada Jemberana yang nanti akan dihelat kalau tidak salah tanggal 27 November 2024 ya. Jadi Pilkada Jemberana bagaimana nanti ke depannya kita akan takar dia. Kita akan coba cermati, analisa bagaimana skema yang akan terjadi ya. Eh, pada tahapan atau pelaksanaan Pilkada serentak se-Indonesia sudah berjalan dan hari ini tanggal 10 Mei sudah masuki pemenuhan persyaratan jika ada calon perseorangan ya. Pendaftaran pasangan calon mulai 27 Agustus, 27 sampai 29 Agustus. Perhelatan pencoblosan 27 November 2024. Nah, ini menarik sekali. Beberapa minggu terakhir ini lihat politik sudah mulai menghangat di Jemberana, komunikasi intens antara partai-partai, antar orang-orang, antar elit-elit, obrolan-obrolan di warung kopi, bahasa-bahasa di sosial media sudah semakin menghangat. Nah, kira-kira skemanya bagaimana pandangannya? Jadi kalau kita lihat peta berikut, kursor saya gerakkan ini, ya. Kursor saya gerakkan, sebenarnya sampai dengan hari ini ada 3 kubu, ya. Kubu ketiga belum saya ketik dia, belum saya tulis dia. Ada kubu pertama, ini yang di awal di sini posisinya kubu awal itu sebelumnya di sini adalah Koalisi Indonesia, Koalisi Jemberana Maju ya, KJM bahasanya. Nah, KJM yang dulu pada saat Pilkada 2020 itu ada tidak hanya Gerindra, PKB dan P3 di sini. Di sini ada Demokrat, kemudian ada Golkar. Demokrat yang 2020 kemarin mengusung Pak Tambu dan berpasangan dengan IPAT dari Golkar ya. Nah, maka dari itu nomor yang saya tulis di sini 1. Nah, karena ini berkaitan dengan skema Pilbub atau Pilkada Jemberana 2024, skema yang saya duga bisa saja terjadi gitu loh. Nah, di kasta pertama sebenarnya di antara semua partai ini, kalau kita ambil tokoh-tokohnya itu sekarang ada incumbent Bupati Pak Nengah Tambu, kemudian rivalnya kemarin yang diajak berhadapan adalah Pak Made Kembang Hartawan. Sampai tahun 2024 ini, di bulan Mei ini, mereka berdua masuk di kasta 1 kalau menurut pandangan saya. Jadi kasta 1 itu kalau kita bicara politik pengkastaan, klaster bahasanya. Jadi bahasanya mungkin kalau orang lebih memudahkan bisa kata klaster, bisa kata kasta. Ini hanya untuk membedakan posisi mereka di mana, posisi tokoh-tokoh itu di mana. Jadi hari ini kasta atau klaster 1 hanya 2 orang, Pak Nengah Tambu incumbent dengan Pak Made Kembang Hartawan. Tidak ada yang lain lagi. Nah, kemudian di kasta kedua itu ada beberapa orang dari PDIP yang saya cermati, ada Pak Ketut Sugiharto, kemudian dari Golkar sendiri Pak Ipat, Pak Patriana Krishna yang sekarang juga masih menjabat sebagai wakil bupatinya Pak Tambu. Kemudian yang kasta kedua berikutnya Pak Darmo Susilo ya. Itu yang ada di klaster kedua ya. Kemudian di klaster ketiga ada beberapa orang. Klaster ketiga itu ada Pak Suardana Golkar yang hari ini menjabat DPRD Bali tapi tidak lolos di pileg kemarin yang 14 Februari. Kemudian ada Bu Ibu Diah dari PDIP.
Kemudian di PDIP Jembrana ini banyak sekali klaster ketiga. Ada Bu yang tidak saya ketik di dalam pemetaan ini. Ada Bu Sri Sutarmi, ada Pak Juho, Pak Dewa Abri juga masuk di kasta ketiga. Kemudian di klaster ketiga, kemudian Pak Ide Bagus Susramo masuk di klaster ketiga. Jadi kalau klaster atau kasta ketiga itu PDIP paling banyak tokoh-tokohnya. Nah, sementara di Golkar tidak terlalu kelihatan orang-orang yang meskipun salah satunya yang masuk mungkin Pak Wayan Swardike ya. Beliau juga tidak lolos di Pileg Kabupaten kemarinnya. Nah, artinya apa? Artinya ini kita lihat dari pengklasteran pengklasteran tokoh tadi, jelas yang akan berhadapan sebenarnya secara hitungan matematis Pak Tambo kalau bicara orang per orang, Pak Tambo dengan Pak Kembang. Pak Tambo, Pak Kembang, Pak Ipat, kemudian Pak Sugi tidak tertarik, Pak Darmo Susilo saya tangkap maju mundur, kemudian Pak Suardane ya karena tidak ada kursi lagi, tertarik untuk tampil, tinggal bagaimana di internal Golkar sendiri komunikasi politiknya. Nah, itu sebenarnya pergerakan tokoh-tokoh klaster 1, klaster 2, klaster 3 tadi. Nah, lalu bagaimana skema partainya? Ya, kalau misalnya skema yang terjadi, saya sebelumnya memetakan bisa saja skema itu terjadi 3, perkiraannya itu tebakannya itu 3 sampai 4 skema. Skema pertama pasti head to head. Jadi kalau head to head itu incumbent pasti berharap head to head. Artinya ketika Pak Tambo lolos bisa mencalonkan diri lagi, pastilah Demokrat dan Pak Tambo ini berharap head to head lawan PDIP karena pasti lawannya PDIP. Nah, masalahnya partai-partai lain Golkar, Gerindra, PKB, P3 posisinya di mana? Karena mereka punya kursi di parlemen ini atau di DPRD. Jadi kalau bicara skema atau skenario pertama head to head, pasti itu diharapkan oleh Demokrat atau Pak Tambo. Nah, kemudian skema kedua bisa saja tidak head to head. Tidak head to head, ini beberapa model dia. Jadi kalau tidak head to head berarti ada 3 paslon. 3 paslon, PDIP bisa mengusung sendiri, kemudian Golkar, Demokrat, karena itu kita bicara Pak Tambo. Demokrat dia pasti akan cari kawan, minimal harus punya 2 kursi. Jadi dengan siapa aja bisa Demokrat ini, dengan P3 saja bisa, dengan PKB saja bisa, atau dengan kalau mau membuat skema yang tiga paslon. Nah, kalau 3 paslon, siapa yang berpeluang menang? Kalau 2 head to head tadi, siapa yang berpeluang menang? Nah, kalau bicara skema partai, pemodelan partai, kalau lebih dua pasang, berarti peluang menang itu ada pada PDIP pastinya. Kalau hitung-hitungan matematis ya, secara sederhana kita berlogika dengan hitung-hitungan perbandingan matematis. Nah, kemudian tadi sudah head to head model skema pertama, lebih dari 2 paslon skema kedua. Kemudian skema yang ketiga bisa saja karena politik itu sesuatu itu mungkin saja terjadi. Bisa saja Demokrat gagal nyalon, gagal maju. Artinya ketika koalisi Indonesia Maju yang kemarin ada Demokrat di dalam, sekarang sudah kelihatan Golkar sepertinya akan kecenderungannya ke PDIP. Tidak tahu tinggal 3 partai ini, Gerindra atau PKB dan P3 ini apakah mau mengajak Partai Demokrat. Kalau tidak mau, bisa sangat memungkinkan ada peluang Demokrat tidak bisa dapat teman koalisi. Bisa jadi Pak Tambo akhirnya atau Demokrat paling tidak bisa maju di pilkada. Itu yang skema yang ketiga. Ya, jadi head to head antara Gerindra, PKB, P3 lawan PDIP dan Golkar. Nah, skema yang keempat bisa saja terjadi. Semua partai ini di luar Demokrat itu mengusung satu paslon, kemudian mereka akan melawan kotak kosong. Nah, itu hal yang mungkin bisa saya cermati
berkaitan dengan skema atau skenario Pilkada Jemberana 2024. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Namun demikian mudah-mudahan Jemberana ini memperoleh proses yang baik, proses yang terbaik, demokrasi yang baik, sehingga menghasilkan pemimpin yang baik. Demikian saya sampaikan pada malam menuju dini hari ini. Apabila dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang, saya mohon maaf. Dan saya tadi lupa menyampaikan, jangan diremehkan Nasdem. Nasdem meskipun dia tidak dapat kursi di DPRD Jemberana, tapi di DPRD Bali dia mendapatkan kursi. Apabila dia memiliki modal logistik yang bagus, Nasdem ini akan bisa menjadi starter di partai-partai yang tidak dominan kursinya. Itu mungkin hal yang belum saya singgung berkaitan dengan pemetaan Pilkada Jemberana 2024 ini. Selamat malam, terima kasih.